Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oke, kita lanjut cerita berjudul Gendruwo dari novel yang ditulis oleh Pena Malam dengan judul asli Suamiku Gendruwo. Tapi sebelumnya saya ingin minta maaf karena cerita ini tertunda cukup lama karena ada satu dua hal yang menghambat. Nah, yang sudah lupa cerita sebelumnya bisa simak lagi part pertamanya. Untuk yang sudah tidak sabar cerita kelanjutannya, kita langsung saja teman-teman ada pertidangan. Ceritanya mulai dari sini. Duk, itu uang apa? Tanya ibu yang terlihat bingung melihat amplop putih berisi penuh dengan uang kertas berwarna merah. Mas Rudi yang ngasih, Bu. Jawabku sedikit terbata-bata karena gugup. Mas Rudi? Iya. Uang buat apa, Tondo? Kamu jangan sembarangan terima uang dari orang loh. Iya, Bu, katanya buat berobat. Tapi kok banyak sekali? Mungkin Mas Rudi berpikir untuk jaga-jaga, makanya dilebihin, Bu. Jawabku sekenanya. Nanti kalau sudah berobat dan uangnya sisa, kamu balik lagi ke dia. Iya, Bu. Aku hanya bisa menganggukkan kepala, tanda setuju dengan pendapat ibu. Tetapi hatiku berkata, maaf ya, Ibu, pendapatnya bagus, aku setuju. Tapi uangnya nggak akan aku balikin lagi. Lagian uang ini memang sengaja dihadiahkan untukku. Ibu nggak jualan? Oh iya, Ibu udah ngasih tahu wali kelasku kalau aku sakit kan? Iya, Ibu sudah titip pesan sama Rudi. Besok katanya mau disampaikan. Oh, ya sudah. Ibu kalau mau istirahat saja di kamar. Aku nggak apa-apa kok. Nanti sore biar aku minta tolong Mas Rudi buat antar aku ke klinik. Ibu nggak apa-apa, Nduk. Kamu loh yang semestinya istirahat. Sudah, Ibu istirahat saja di kamar ya. Nanti Ibu malah ikut-ikutan sakit. Ibu pada akhirnya menuruti kemauanku. Dia segera keluar kamarku dan masuk ke dalam kamarnya untuk istirahat. Kini aku mencoba bangkit dari atas ranjang. Kepalaku masih terasa berat dan badanku masih terasa tidak enak. Berjalan perlahan menuju meja belajar model lama pemberian bapak dulu sewaktu aku kelas 4 SD. Menyimpan amplop putih yang sedang kupegang ke dalam lemari, serta menguncinya rapat-rapat. Sebelumnya, aku sudah menghitung berapa jumlah uang dalam amplop putih tersebut. Ada 2.200.000. Aku sempat kaget. Uang sebanyak itu dia berikan begitu saja. Mungkin dia berikan sebagai rasa terima kasihnya kepadaku. Aku kembali merebahkan tubuh yang masih ngilu ini ke atas ranjang. Meski masih banyak pertanyaan yang berkutat di kepala, tetapi aku mencoba untuk mengabaikannya. Karena walaupun Mas Rudi yang melakukan hal gila itu kepadaku, aku tidak keberatan. Bisa karena uang yang ia berikan, bisa juga karena aku mulai menyukainya. Masih sebatas menyukai, belum mencintai. Walau dia telah memberikanku kenikmatan itu, tetapi hatiku belum sepenuhnya untuknya. Mungkin aku masih butuh waktu untuk dapat mencintainya tanpa syarat. Ya, jujur, aku rela karena amplop putih yang baru saja ia berikan. Jika bukan karena itu, lantas hal apa lagi? Aku sudah membayangkan akan aku apakan uang tersebut. Aku tidak memikirkan sedikit pun dari mana uang itu ia peroleh. Aku memang pantas dan layak untuk menerima uang tersebut. Anggap saja sebagai mahar keperawanan yang sudah direnggutnya. Karena di dunia ini, aku rasa tidak ada yang gratis. Tidak terasa, waktu sudah sore dan di luar sudah terlihat gelap. Angin yang masuk melalui jendela kamar terasa dingin. Sepertinya hujan akan segera turun. Walau ini bulan April, tetapi hujan masih saja turun. Sore menjadi pilihan waktu yang tepat untuk ia turun ke permukaan bumi, membuat basah apapun yang menghalangi. Nikmatnya sore bertambah 10% dengan iringan hujan. Karena malamnya ketika hujan sudah reda, akan terasa lebih syahdu, dengan iringan suara jangkrik dan nyanyian kata. Benar saja, tidak lama hujan turun, aku dapat melihat mereka turun beriringan dari dalam kamar melalui jendela kayu yang sudah sedikit lapuk dimakan usia. Tidak lama ibu membuka pintu kamar yang sebelumnya ia ketuk lebih dahulu.
Ibu membawakanku sepiring singkong goreng dengan segelas teh panas dalam nampan kaleng berwarna putih bermotif bunga. Ini makanan kesukaanku, makanan orang kampung. Singkong keju yang berwarna kuning, harum dan menggugah selera. Jadi teman termerdu saat hujan turun di sore hari. Hujan tanpa petir, tanpa kilatan cahaya di atas langit. Hanya ada kerinduan di setiap tetesnya. Terkadang sesekali aku merindukannya, bukan Mas Rudi, tetapi bapak yang pergi 5 tahun lalu. Hal terakhir yang aku tahu tentangnya adalah pertengkaran mereka. Ibu dan bapak di ruang depan. Mereka bertengkar hebat. Aku tidak tahu apa yang membuat mereka bertengkar hingga bapak menampar wajah ibu. Dan ibu hanya bisa menangis. Aku yang saat itu tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menatapnya dari pintu kamar yang setengah terbuka. Saat bapak keluar rumah, saat itu hujan sedang turun. Aku mencoba untuk mengejar bapak, tetapi sudah terlambat. Bapak sudah pergi dengan sepeda motornya. Aku berlari hingga ke jalanan depan rumah, meneriakinya, tetapi motor bapak tetap melaju. Semakin menjauh, semakin hilang dari pandangan. Aku basah kuyup, dan air mata yang menetes bercampur air hujan yang deras membasahi pipi. Ibu hanya bisa menangis di mulut pintu rumah. Sejak saat itu, ibu tidak pernah lagi terlihat riang. Dan 2 hari setelahnya, aku menanyakan kemana bapak. Ibu hanya diam membisu. Berbulan-bulan lamanya dia tetap membisu ketika aku menanyakan kemana bapak pergi. Hingga saat aku masuk SMA, barulah ibu mengabariku jika bapak telah tiada. Tidak ada tangis kesedihan, karena sudah lama sekali dia pergi hingga duka itu tidak terasa dan tidak membekas di hati. Bapak sudah lama pergi, tetapi wajahnya masih bisa kuingat. Senyumannya, tawanya, bahkan raut wajahnya yang letih ketika pulang dari tempatnya bekerja. Semuanya terlukis dalam otakku dan kusimpan sebagai pengingat jika aku dilahirkan ke muka bumi ini karena adanya seorang bapak juga. Singkong tidak terasa sudah habis. Ibu masih sibuk di dapur membuat kue-kue untuk ia jajakan esok pagi. Dan aku masih menatap hujan yang kini sudah tidak terlalu lebat. Langit sudah mulai gelap. Sebentar lagi malam. Aku harus mandi karena badan ini terasa lengket. Saat membuka pakaian yang menempel di tubuh, aku tersadar jika jendela kamar belum sempat aku tutup. Walau tidak tertutup, tetapi dari luar tidak akan ada yang bisa melihat ke dalam karena posisi jendela tingginya sebatas leherku. Dan dalam keadaan telanjang, dari sini aku bisa melihat burung alap-alap yang hinggap di atas batang pohon mangga yang tumbuh di depan rumah. Pohon mangga yang besar dan cukup tua. Pohon yang begitu rimbun daunnya, membuat ibu setiap pagi harus menyapu daun-daun gugurnya yang berjatuhan karena angin atau karena sudah tua. Burung alap-alap yang mirip dengan burung elang, tetapi memiliki tubuh yang kecil dan sayap yang bulat, masih menatapku tajam dari atas pohon. Tatapannya mampu membuatku ketakutan. Walau itu hanya seekor burung, aku tetap merasa takut. Tatapannya tidak dia lepas sedikit pun, terus menatapku sampai aku mengenakan handuk untuk menutupi sebagian tubuhku. Dia masih di sana, menatap tajam seolah-olah aku adalah mangsa yang siap ia terkam. Aku segera menutup jendela kamar dan menyalakan lampu. Segera keluar kamar untuk mandi. Kamu mau mandi? Jangan dulu, kamu kan masih sakit, Dok. Aku gak apa-apa kok, Bu. Panasnya juga sudah turun. Tapi kamu nanti tetap periksa ke dokter loh, Dok. Iya, Ibu. Ibu buatkan air hangat ya buat mandi. Tunggu sebentar. Saat di kamar mandi, melalui lubang ventilasi kamar mandi yang posisinya di atas, aku kembali melihat burung itu. Dia kini hinggap di batang pohon rambutan yang tumbuh di belakang rumah. Aku segera mempercepat urusan di kamar mandi dan segera berhanduk. Sebelum meninggalkan kamar mandi, aku kembali melihat ventilasi. Dan syukurlah burung itu sudah tidak ada lagi di sana. Aku hampir berpikiran negatif tentang burung tadi. Maaf ya burung, aku kira kamu burung jelmaan setan seperti di film-film horor. Kamu sudah selesai, airnya baru juga jadi, kata ibu memperhatikan langkahku yang terlihat buru-buru keluar kamar mandi. Iya, gak apa-apa Bu, buat aja ibu mandi. Kamu ini susah kalau diatur, kalau kamu sakit lagi gimana? Iya ibu, aku udah gak apa-apa. Azan maghrib baru selesai berkumandang. Aku sudah selesai berdandan. Aku yakin Mas Rudi pasti datang. Benar saja, tidak lama terdengar suara ketukan pintu.
Aku yang setengah berlari keluar kamar segera menuju ruang tamu untuk membuka pintu, menyambut kedatangannya yang sudah aku tunggu. "Assalamualaikum Nak Yani, boleh Bapak masuk?" Pak Haji, iya silakan." Pak Haji Abdullah, salah satu saudara ibu juga, saudara sepupu tepatnya. Dia tokoh pemuka agama, serta guru ngaji di desaku. "Ibu mau adzan, Dok?" "Ada Pak Haji, silakan masuk." "Bu, Ibu," kataku setengah berteriak memanggil ibu yang kurasa masih ada di dapur membuat kue-kue untuk ia jajakan besok. "Bu." Setelah menyibak korden dapur, ibu sudah tidak ada di sana. Aku mencoba untuk mencari di dalam kamarnya, dan di sana pun tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Aku setengah berlari kembali menuju dapur dan membuka pintu belakang yang sangat jarang sekali digunakan. Slot kunci pintunya pun sudah berkarat. Agak payah aku membukanya, tetapi akhirnya aku berhasil. Angin dingin dari luar menerpa wajah. Di belakang sini hanya ada pohon-pohon besar dan ilalang yang tumbuh cukup tinggi. "Bu, Ibu!" Aku kembali meneriaki namanya, tetapi sia-sia. Kembali tidak ada tanda-tanda akan keberadaannya. Kemudian aku kembali ke dalam rumah. Setelah mengunci lagi pintu belakang, aku setengah berlari ke arah Pak Haji yang sedang menunggu di ruang depan. "Pak, Ibu nggak ada. Tadi di dapur, Pak," kataku menjelaskan dengan sedikit terbata-bata. "Kamu yakin sudah mencarinya?" "Di dapur, kamarnya, di belakang rumah juga nggak ada, Pak. Tapi aku belum memeriksa kamarku." Tanpa dikomando, aku langsung masuk ke dalam kamar dan aku melihat ibu ada di sana. Dia sedang berjongkok di atas lantai, tepat di depan meja belajar yang posisi tubuhnya membelakangiku. "Ibu?" Dia tidak menjawab apa-apa. "Ibu lagi apa?" tanyaku lagi, tetapi tetap dia masih belum juga berbicara. Kini aku mencoba untuk mendekatinya dan memegangi pundaknya. Aku yang berdiri melihat ia sedang memakan uang yang aku simpan di dalam amplop putih yang kini berada dalam genggamannya. Dia memasukkan ke dalam mulutnya, lembar demi lembar, tanpa menghiraukan keberadaanku sama sekali yang ada tepat di belakangnya. "Ibu, uangku kenapa Ibu makan?" kataku dengan nada membentak, sambil menarik tubuhnya ke belakang hingga membuat ia ambruk ke lantai. Kemudian dia menoleh ke arahku dan berteriak, "Ini uangku!" Dia mencoba merebut amplop yang ada dalam genggamannya. Aku menariknya sekuat tenaga, mencoba mengambil paksa darinya. Aku berhasil mendapatkannya, tetapi akibat dari tarikan tanganku yang kuat membuat tubuhku terhuyung ke belakang. Hampir saja badan ini ambruk. Untung saja di belakangku sudah berdiri Pak Haji, membuat tubuh ini tertahan dan tidak terbanting ke lantai. Ibu menatap kami dengan tajam. Garis di matanya seakan menyiratkan kebencian pada kami. Aku melihat Pak Haji masih tenang berdiri, dan mulutnya kini terlihat komat kamit merapal sesuatu yang aku tidak dapat dengar sama sekali. Hanya desis kecil yang sesekali keluar dari mulutnya. Itu pun terdengar sangat lirih. "Dok, minta tolong ambilkan Bapak air putih segelas ya." Tanpa banyak bertanya lagi, aku langsung pergi ke dapur untuk mengambilkan apa yang kini Pak Haji butuhkan. Saat berada di dapur, aku mendengar suara yang mampu membuat diriku menjadi sangat penasaran, yang menurutku sumber suaranya berasal dari pintu belakang. Aku mendengar suara ketukan pintu yang temponya sangat lambat. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi samar-samar aku mendengar namaku dipanggil oleh seseorang dari balik pintu belakang. Entah apa yang mendorongku untuk mau membuka slot pintu yang padahal baru saja aku kunci tadi. Saat sudah terbuka, aku menyapu pandang. Tidak ada siapapun yang terlihat, hingga aku merasakan kaku di kedua kaki. Terasa berat untukku dapat bergerak, dan ketika kulihat ke bawah, ular itu sudah melingkari kedua kakiku dengan tubuhnya. Belum sempat aku berteriak, kini ular itu melilit tubuhku dengan eratnya, hingga menutupi mulut dan kedua mataku. Aku tidak tahan, sesak yang kurasakan. Perlahan-lahan pandanganku memudar hingga menjadi gelap gulita dan aku tidak sadarkan diri. Aku terbangun di dalam sebuah ruangan besar, seperti di dalam sebuah kamar yang mewah. Terlihat dari furniture serta perabotan lain yang berada di dalam kamar ini
mewah dan antik. Aku sudah terbaring di atas ranjang empuk dengan sprei yang berwarna putih polos dan berkelambu sutra. Aku beranjak dari ranjang. Dalam keadaan pening, aku berjalan perlahan menuju satu-satunya pintu yang ada di ruangan ini. Kemudian, aku membuka pintunya perlahan, dan di hadapanku kini terdapat sebuah ruangan yang lebih besar dari ruangan saat pertama aku terbangun dari tidak sadar diri tadi. Tepat di depanku terdapat meja panjang dengan berbagai hidangan yang terlihat lezat di sana. Di atas langit-langitnya menggantung lampu kristal yang mewah menerangi makanan-makanan yang ada di bawahnya. Pencahayaan di ruangan ini sedikit temaram karena memang cahaya yang ada hanya bersumber dari lampu kristal itu, menambah kesan hangat dan sangat membuat nyaman untuk dipandang mata. Aku duduk di atas kursi yang menghadap meja. Aku perhatikan dengan seksama satu persatu makanan yang tersedia. Aku rasa semua makanan ini belum pernah aku santap. Halo? Permisi. Aku mencoba memanggil siapa saja dan berharap ada seseorang dari dalam ruangan ini yang datang menemuiku. Tetapi tidak ada siapapun yang menjawab. Aku kembali berpikir, lalu meyakini dengan sangat pasti jika ini ulah dari Mas Rudi. Entah sulap atau sihir, apa yang dia lakukan kepadaku saat ini mampu membuat aku keheranan. Namun, kendati demikian, aku pun sangat senang dengan segala macam kejutan yang sudah ia buat. Tanpa sadar, tanganku sudah memegangi sendok untuk mencicipi salah satu makanan yang ada di atas piring. Aku memilih seekor ayam bakar dengan bumbu seperti lelehan keju dan taburan wijen di atasnya. Semua makanan yang berada di atas meja ini seakan mampu menghipnotisku, dan secara kebetulan sekali aku juga sedang merasakan lapar. Karena makanan terakhir yang aku telan yaitu hanya singkong goreng ketika sore tadi. Saat akan memasukkan suapan pertama dalam mulutku, aku diperdengarkan suara yang samar-samar memanggil diriku. Aku tidak tahu pasti dari mana sumber suara itu berasal. Suaranya lirih sekali, bahkan nyaris tak terdengar. Ketika aku mencoba untuk mendengarkannya lagi dengan seksama, suara tersebut semakin jelas. Secara tiba-tiba, makanan yang ada di hadapanku semakin memudar, dan sendok yang sudah berisi potongan ayam yang sudah hampir sampai di mulutku hilang dari genggaman entah kemana. Dek, di mana kamu? Ya, aku kenal dengan suara ini. Mas Rudi? Aku berteriak menyebut namanya. Aku tidak tahu ia ada di mana. Dan yang paling membuatku bingung yaitu meja makan beserta makanannya yang ada tepat di hadapanku kini ikut menghilang juga. Serta lampu kristal yang menggantung, kini cahayanya semakin meredup hingga gelap seketika semua yang ada di pandanganku. Mas Rudi? Aku kembali meneriaki namanya di dalam kegelapan ini. Aku berharap dia mendengar suara teriakanku. Seberkas cahaya terang menyilaukan mata ini, dan ternyata itu adalah sorot lampu senter yang sedang dipegang oleh seseorang. Dek, kaukah itu? Mas Rudi? Iya, ini aku mas. Tolong aku mas, tolong. Cahaya itu semakin mendekat, dan seseorang tiba-tiba merangkul tubuhku, lalu kemudian memelukku dengan erat. Syukurlah kamu ketemu, Dek. Dia Mas Rudi yang tengah memelukku, dan Pak Haji yang sedang memegangi lampu senter. Pak Haji tidak bicara apa-apa, hanya melemparkan senyumnya ke arahku. Kini aku seperti sedang berada di dalam hutan yang lebat, gelap dan mencekam. Senter lampu yang sedang dipegang oleh Pak Haji adalah sumber cahaya satu-satunya. Entah mengapa rembulan dan bintang tidak hadir, sekedar memberikan cahayanya yang memang tidak sebenarang mentari, tetapi setidaknya mampu menerangi sang burung hantu dan jangkrik yang sedang bernyanyi. Mas, di mana ini? Kenapa aku bisa di sini, Mas? Tanyaku yang masih dalam keadaan bingung, juga ngeri karena keadaan sekitar yang gelap gulita. Kamu nggak apa-apa, Dek? Kita lagi ada di hutan Bayah, Dek. Hutan yang berada dekat dengan desaku. Kenapa aku bisa di sini, Mas? Kata Pak Haji, makhluk itu sudah membawa kamu kemari. Makhluk apa, Mas? Ibu gimana, Mas? Pak Haji, ibuku gimana, Pak? Dia baik-baik saja. Sekarang ibu sedang berada di rumah Pak Haji. Kamu gak usah khawatir, Dek, kata Mas Rudi menjelaskan. Dan Pak Haji hanya tetap tersenyum tanpa berucap sepatah kata pun. Mari Pak Haji, kita pulang. Ayo, Dek, Mas gendong. Gak usah, Mas, aku masih kuat jalan kaki. Kami berjalan menyusuri jalan setapak.
Aku tidak tahu ini sudah jam berapa, tetapi udara malam di tengah hutan benar-benar mampu membuatku bergidik. Pak Haji yang memegang senter masih diam dan fokus meneliti jalan, membimbing kami agar kami semua tidak tersesat. Jalanan yang tidak rata dan sesekali menurun membuat aku harus memegang erat lengan Mas Rudi untuk menjaga tubuh agar tidak jatuh tersungkur. Ditambah dengan jalanannya yang licin karena hujan sore tadi. Kurasakan perih di telapak kaki, mungkin akibat sayatan dari pohon-pohon kecil yang berduri. Setelah menyibak tumbuhan ilalang, di depan kami kini sudah terlihat jalanan beraspal, dan di sana sudah terdapat sebuah motor Supra keluaran lama. Pak Haji mengeluarkan kunci motor dari sakunya, dan Mas Rudi mempersilahkanku duduk lebih dahulu. Dia pun duduk tepat di belakangku, lalu dia mendekap tubuhku dari belakang. Aroma yang keluar dari tubuhnya mampu membuatku sedikit merasa nyaman. Jalanan yang sedang kami lalui di samping kanan dan kirinya hanya terlihat pepohonan besar yang gagah menjulang. Kegelapan hutan seakan memakan ranting serta dedaunannya, dan yang tampak di mata hanya batang pohon yang berbaris. Aku enggan untuk melihat lebih dalam lagi ke arah kegelapan yang tengah menyelimuti. Cahaya lampu motor menjadi satu-satunya penerangan jalan kami. Oh iya dek, kita pulang ke rumah Mas ya. Soalnya kalau ke rumah Pak Haji sudah terlalu larut. Di rumah Mas juga ada ibu Mas, nanti yang nemenin. Gak usah Mas, aku gak enak. Bagaimana Pak Haji? Mending Yani menginap di rumah saya saja ya. Pak Haji mengangguk tanpa menoleh ke belakang. Dia fokus mengendari sepeda motornya, menghindari lubang dan kubangan air yang tergenang di jalanan yang sedang kami lewati. Kalau boleh tahu, ini sudah jam berapa memangnya Mas? Kayaknya ini sudah jam 3 deh. Mas nyari kamu dari jam 10. Aku tidak tahu jika aku sudah pergi selama itu, dan aku pun tidak mengerti bagaimana aku bisa berada di tengah hutan seperti ini. Sempat aku berpikir jika ini ulah Mas Rudi, tetapi kini kecurigaanku jatuh pada sosok ular yang selalu meneror rumahku. Perlahan, teka-teki mulai terjawab. Makhluk itulah yang mungkin sudah meniduriku waktu itu, dengan menyamar menjadi Mas Rudi, dan mungkin makhluk itu pula lah yang tadi merasuki ibu. Aku yakin ibu tadi sedang kerasukan makhluk jahat seperti yang pernah aku lihat di film-film horor. Dan tentang amplop putih yang berisi uang yang kini ada dalam kantong celana jeans yang sedang kukenakan, mungkinkah itu milik makhluk itu juga? Tidak penting itu milik siapa, siapapun pemiliknya, yang jelas uang ini kini sudah menjadi milikku. Tidak lama motor yang membawa kami bertiga berhenti di depan halaman sebuah rumah. Kita sudah sampai, kata Mas Rudi yang turun lebih dahulu dari sepeda motor. Kemudian dia membantuku turun. Terima kasih ya Pak Haji, kata Mas Rudi. Pak Haji terlihat tersenyum, mengangguk sambil melambaikan tangannya. Dan dia pergi dengan motor Supranya menghilang di telan kabut malam yang pekat. Di pintu depan sudah berdiri seorang ibu yang sepertinya ibunya Mas Rudi. Dia terlihat tersenyum ke arah kami. Aku bersalaman dengannya. Bu, malam ini Yani akan tidur di rumah kita untuk istirahat ya. Ibu sudah siapkan kamar tamunya kan? Ibunya Mas Rudi mengangguk sambil tersenyum. Dia segera membukakan pintu untuk kami. Kini aku dan Mas Rudi duduk di kursi yang berada di ruang tengah. Lalu ibu Mas Rudi pergi ke dalam. Tunggu ya, ibu lagi buatin teh untuk kita. Gak usah repot-repot Mas. Gak apa-apa dek, anggap saja ini rumah kamu juga. Nanti kalau kamu butuh apa-apa, kamu bisa ketuk pintu kamarku ya. Posisinya persis di samping pintu kamar tamu tempat kamu tidur nanti. Maaf ya Mas, merepotkan. Aku masih merasa ketakutan Mas dengan apa yang udah aku alami. Semua kejadian yang sudah menimpa sulit sekali aku cerna, dan semua itu berada di luar akal serta pikiranku. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Kamu gak perlu takut lagi ya. Mas akan selalu di sisimu. Tunggu ya, Mas ambilkan minum dulu. Kayaknya tehnya sudah jadi deh. Aku mengangguk. Saat ia ke dalam, aku mencoba menyisir rambut dengan jari tangan, dan rambutku terasa lengket sekali. Sepertinya rambutku sudah penuh dengan lumpur yang mengering. Dan aku baru sadar, celana dan baju yang tengah aku kenakan begitu kotor dan dekil. Serta satu hal yang baru aku sadari, bahwa sedari tadi ternyata aku telanjang kaki. Pantas telapak kakiku terasa perih. Mas Rudi datang membawa nampan yang di atasnya terdapat gelas berisi air teh. Dia menyimpan 2 buah gelas berisi air teh ke atas meja, lalu mempersilakan aku untuk meminumnya. Sebentar, ada yang ketinggalan. Kemudian dia balik lagi ke dalam. Tidak lama,
Dia sudah kembali lagi. Kini dia membawa 2 toples kongguan di tangan kanan dan kirinya. Sebuah misteri baru yang harus aku segera pecahkan. Aku harus memastikan apa isi di dalam toples kongguan tersebut agar aku bisa tidur nanti dengan tenang tanpa harus bertanya-tanya ada apa sebenarnya di dalam toples kongguan yang dibawa Mas Rudi ini. Apakah peyek atau rengginang? Kamu minum dulu, makan dulu kuenya. Abis itu kamu mandi ya. Nanti Mas buatkan air hangat. Tapi bajuku kotor, Mas. Kamu gak perlu khawatir. Kalau kaos-kaos oblong aku ada banyak. Celananya mungkin kamu bisa pakai celana kolor milikku. Nanti baju sama celana kamu yang kotor kamu bisa taruh di mesin cuci. Makasih ya, Mas. Gak perlu dipikirkan. Sebenarnya banyak pertanyaan yang ingin aku tanyakan sama kamu, Mas. Nanti saja bahasnya ya, Dek. Kamu sekarang istirahat saja dulu ya. Mas Rudi memotong pembicaraanku. Tiba-tiba terdengar gemuruh suara knalpot sepeda motor dari luar rumah. Sepertinya dari suara yang terdengar ada lebih dari 1 sepeda motor. Lalu terdengar suara pintu diketuk. Nyaring sekali. Mas Rudi bangkit untuk membuka pintu. Dan, maaf Nak Rudi, Ibu ganggu. Apa Nak Rudi melihat Mariani? Nak Rudi, kamu lihat Yani enggak? Ibu, ada apa Bu? Ada apa dengan Yani? Yani menghilang dari rumah. Saya nggak lihat Bu. Kebetulan saya juga baru saja pulang dari terminal bis jemput ibu saya. Oh, ibu kamu sudah pulang? Iya Bu, mari mampir. Tapi ibu saya sudah tidur. Bentar ya, saya bangunkan. Nggak usah Nak Rudi, ibu juga buru-buru harus cari Yani lagi. Ibu? Apakah itu suara ibu? Kenapa Mas Rudi mengatakan tidak melihatku? Sedangkan kini aku tengah berada di sini dengannya. Bukankah dia yang mengajakku kemari? Mas Rudi yang masih berdiri di mulut pintu rumah dan hanya membukakan pintunya setengah membuat ibu yang di luar rumah tidak mampu melihatku. Begitupun dengan diriku yang tidak bisa melihatnya. Namun aku yakin dari suaranya itu adalah suara ibuku. Aku hanya bisa mendengarkan suaranya saja yang penuh dengan kekhawatiran. Ibu, aku di sini. Aku mencoba untuk bangkit, tetapi tiba-tiba gerak badanku seperti terkunci. Aku tidak mampu untuk bergerak. Ibu, tolong aku di sini Bu, kataku sambil berteriak. Namun ibu sepertinya tidak mendengar. Terbukti dari ibu yang kemudian pamit kepada Mas Rudi. Maaf ya Nak Rudi, ibu ganggu. Ibu mau cari Yani lagi. Ibu sangat khawatir. Ibu beneran gak mampir dulu? Pak RT, Pak Haji, mari mampir. Maaf ya, ibu gak bisa mampir dulu dan maaf sekali ibu ganggu kamu jam segini. Gak apa-apa Bu, lagian saya juga belum tidur. Ibu saya sakit. Nanti kalau udah azan subuh, saya ikut bantu ibu cari Yani ya. Saya pasti ikut mencari. Aku tidak tahu siapa saja yang ada di luar sana, tetapi mereka sepertinya sedang mencariku. Namun Pak Haji, bukankah tadi dia mengantar kami ke sini? Dan aku juga tidak mengerti kenapa Mas Rudi tega melakukan ini kepadaku. Ibu, Pak Haji, tolong aku di sini Bu. Aku masih tidak mampu untuk bergerak dan mereka sama sekali tidak mendengar suara dari jeritanku. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku memang bodoh. Begitu mudahnya percaya dengan Mas Rudi yang sepertinya memiliki niat jahat terhadap diriku dari awal. Suara knalpot motor kembali berbunyi. Kini suaranya terdengar menjauh, semakin perlahan dan hilang tidak terdengar lagi. Kemudian Mas Rudi menutup kembali pintu rumahnya. Dia menguncinya. Kini dia duduk tepat di sampingku yang masih menangis. Aku masih tidak percaya dengan apa yang baru saja Mas Rudi lakukan kepadaku. Dengan lembut, Mas Rudi membelai rambutku yang sudah kaku karena lumpur mengering. Dia mengelap air mata yang menetes dengan ibu jarinya. Sayang, maafin Mas ya. Mas cuma ingin buat kamu bahagia. Aku yang masih menangis dan masih tidak mampu untuk bergerak hanya bisa pasrah melihatnya. Kini dia menatap mataku dengan tajam. Aku tahu pasti kini dia akan melakukan sesuatu padaku. Sekuat tenaga aku mencoba untuk bangkit dan mencoba untuk melarikan diri. Tapi usahaku sia-sia. Aku masih diam terpaku, tidak mampu bergerak sedikit pun. Hanya memejamkan mata yang kini bisa aku lakukan. Kini, aku yang masih dalam keadaan terpejam merasakan tubuhku diangkat. Aku kembali membuka mata. Dia tengah membawaku masuk ke dalam kamar mandi.
Dia merebahkan tubuhku pada bak mandi yang sudah terisi air hangat, dan di atasnya bertabur bunga melati. Sebelumnya dia sudah melucuti semua pakaian yang sedang kukenakan satu persatu. Lalu dia mengecup keningku sangat lembut. Kemudian dia kembali berucap, "Aku hanya ingin membuat kamu bahagia, Dek." Lagi-lagi hanya dengan suaranya saja begitu mudahnya ia mampu membiusku. Dia pun menanggalkan semua pakaian yang ia kenakan hingga benar-benar terbuka seluruhnya. Dia kini ikut masuk ke dalam bak mandi. Dia mengangkat tubuhku yang masih kaku dengan perlahan hingga aku berada dalam pangkuannya. Dia yang berada di bawah membasuh sekujur tubuhku dengan air yang ada dalam bak mandi ini, mengusapnya perlahan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku hanya bisa diam mematung. Air mata yang tadi mengalir kini sudah tidak keluar lagi. Tangannya membelai dan menggerayangi setiap inci dari tubuh ini, membasuh semua kotoran serta luka yang selalu aku dera, yaitu rasa kesepian yang selalu saja kurasakan. Luka kesepian perlahan hilang. Aku yang kini dalam dekapannya ingin mengucapkan terima kasih. Siapapun atau apapun engkau, kau mampu mengisi kesepian ini. Kami sudah selesai mandi. Kini aku mampu untuk menggerakkan kembali tubuhku. Dia bangkit dari bak mandi lalu menggenggam erat jemariku dan menuntunku untuk keluar dari bak mandi juga. Kami yang basah berjalan bergandengan masuk ke dalam sebuah kamar yang sepertinya kamar milik Mas Rudi. Aku tidak bisa bicara apa-apa. Bukannya aku tidak mampu untuk bicara, tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku bicarakan lagi kepadanya. Kini dia memakaikan aku sebuah baju berbahan halus dan lembut. Kemudian dia menggendongku dan merebahkan tubuhku ke atas ranjang tidur. "Kamu istirahat ya, Dek. Kamu jangan dulu kemana-mana. Kamu percaya saja sama aku dan kamu akan bahagia selamanya." Kata-kata yang ia ucapkan begitu lembut mengalun di daun telingaku. "Tapi besok aku harus berada di sekolah, Mas." "Mas sudah bilang sama kepala sekolah kalau kamu gak bisa masuk sekolah karena sakit. Soal ibumu nanti Mas akan urus." "Mas mau apakan ibuku?" "Aku gak akan menyakitinya, Dek. Kamu tenang saja. Aku gak mau buat ibu khawatir, Mas." "Iya sayang, Mas gak akan buat ibu kamu khawatir ya. Kamu janji?" "Iya, Mas janji." "Sebenarnya Mas ini siapa?" "Kenapa kamu nanya seperti itu?" "Mas Rudi yang aku kenal tidak seperti ini, Mas. Aku masih Rudi yang dulu. Kamu jangan berpikir yang tidak-tidak ya, Dek." "Tapi kamu benar-benar beda, Mas." "Tapi kamu suka kan?" Aku hanya mengangguk dan kami pun berpelukan. "Mas Rudi, aku ingin selalu bahagia terus bersamamu, Mas," kataku yang sudah tidak kuasa menahan gejolak dalam diri. "Tentu saja, Mas akan selalu membuat kamu bahagia selamanya." Kata-katanya seperti apa yang tertulis dalam novel cinta yang pernah aku baca. Membuat bahagia selamanya. Selamanya itu sampai kapan? Sampai aku mati? Ya, dulu aku punya rentetan pertanyaan demikian. Tetapi dekapannya kini mampu menjawab semua pertanyaan yang ada. Aku pasti akan bahagia, Mas, selamanya bersama dekapanmu yang menenangkan ini. Jika kalaupun bertanya sampai kapan selamanya itu, kalian akan menemukan jawabannya ketika kalian mendapatkan dekapan seperti yang tengah aku rasakan kini. Dan dengan bodohnya, kalian pun akan percaya. Dekapan itu akan membawa kebahagiaan pada kalian selamanya, selama-lamanya, hingga kalian berharap tidak terhingga lamanya. Azan subuh terdengar sayup-sayup berkumandang dari kejauhan. Kini dia terlihat tergesa-gesa. Dia pergi keluar dari kamar ini. Sebelumnya, dia kembali mengecup keningku dan berkata, "Kamu istirahat ya, Dek," sambil menutup kedua mataku dengan tangannya. Setelah itu, lagi-lagi aku kembali tidak sadarkan diri. Siang ini, udara begitu terasa panas dan pengap. Aku tersadar dengan tubuh yang sangat lemah, menyapu pandang sambil mengingat kejadian malam tadi yang sudah aku lewati. Masih terbaring dalam kamar ini dan berat sekali untuk beranjak. Tetapi rasa lapar akhirnya menuntutku untuk segera bangkit dari atas ranjang ini. Aku berjalan gontai menuju dapur dan mengambil pakaianku yang menggantung di jemuran. Kondisinya sudah kering dan bisa untuk kupakai kembali. Setelah memakai pakaian,
Kubuka satu persatu lemari yang ada di dapur, berharap bisa menemukan sesuatu untuk bisa aku makan. Namun sayang, tidak ada apapun dalam lemari ini. Air minum pun sudah habis, terlihat dari galonnya yang sudah kosong. Sejenak aku terdiam, menyadari jika dapur ini terlihat sangat kotor dan bau. Sisa piring bekas makan yang sudah menjamur, gelas kopi yang sudah berjamur pula, dan debu yang menempel di lantai terasa sangat tebal, layaknya rumah yang sudah lama tidak berpenghuni. Bau amis dari arah kamar mandi membuatku ingin muntah. Baunya sangat menusuk hidung. Rasa penasaran membuatku nekat untuk membuka pintu kamar mandi, dan aku menyesal telah membukanya. Terlihat ada banyak kepala burung. Ya, hanya kepalanya saja, dan masih memiliki bulu berserakan di lantainya, dengan darah kering yang sepertinya dari burung tersebut yang ikut berceceran di sekitar. Di dalam bak mandi, di sana tampak seperti kubangan darah, amis dan mampu membuat kepalaku pusing. Aku yang tidak tahan lagi memuntahkan cairan putih berlendir, mungkin karena memang belum ada yang aku makan dari semalam. Aku berjalan terhuyung ke belakang dan segera menutup kembali pintu kamar mandi. Ada apa dengan rumah ini? Kenapa banyak kepala burung gagak di kamar mandinya? Aku baru ingat, mungkin ibunya Mas Rudi tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan rumah ini. Bu, maaf bu, ganggu. Apa ibu di dalam? Kataku sambil mengetuk pintu yang sepertinya itu pintu kamarnya karena semalam dia masuk ke dalam kamar ini. Semua terasa sunyi, seperti tidak ada kehidupan di dalam rumah ini. Bu, ibu di dalam? Aku masuk ya? Aku mencoba memastikan sebelum aku membuka pintunya. Dan sebuah kejadian yang berada di luar akal tengah kulihat di depan mata. Dia, ibunya Mas Rudi, telentang tidur di atas kasurnya, dengan kedua tangan serta kedua kakinya terikat pada ujung ranjang. Dia tidak mengenakan baju apapun, telanjang tanpa sehelai pakaian yang menempel. Rambutnya terlihat acak-acakan, seperti sudah dijambak habis-habisan. Dan organ vitalnya banyak sekali bercak darah yang sudah mengering sebagian. Sebagian lagi darah itu masih menetes perlahan, membasuhi ranjang bersprei putih hingga spraynya terlihat berwarna merah. Banyak luka berwarna biru kehitaman di sekujur badannya, seperti bekas hantaman benda tumpul. Atau apalah, aku tidak tahu karena aku bukan detektif. Yang membuat aku ketakutan adalah payudaranya sebelah kanannya rusak, seperti habis dimakan oleh sesuatu, tapi tidak sampai habis. Aku berteriak meminta tolong dan segera berlari menuju pintu depan untuk keluar pergi meninggalkan rumah terkutuk ini. Namun, naas pintunya terkunci. Dan saat aku kembali menoleh ke belakang, aku baru sadar, ternyata rumah ini benar-benar seperti sudah lama ditinggalkan penghuninya. Debu di lantai yang sangat tebal, jaring laba-laba terlihat di mana-mana, tikus dan kecoa ikut meramaikan suasana dalam rumah ini. Aku menggedor-gedor pintu dengan harapan ada yang mendengar dari luar, karena aku tidak bisa keluar lewat jendela. Di sana sudah dipasangi teralis besi. Aku berteriak minta tolong, namun tidak ada yang mendengar. Ketika aku lihat dari jendela, tidak ada rumah yang dekat dengan bangunan ini. Di samping kanan dan kiri rumah ini hanya ada banyak tanaman hias, pagar setinggi bahu orang dewasa, dan pohon-pohon besar di depannya. Mustahil sekali untuk saat ini ada orang yang bisa mendengar, kecuali memang kebetulan ada orang yang lewat di depan rumah ini. Aku panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan yang paling aku takutkan adalah isi dari rumah ini. Berisi mayat ibunya Mas Rudi. Aku harus bagaimana? Aku benar-benar bingung hingga tidak bisa bersikap tenang. Aku benar-benar ketakutan. Aku kembali berteriak meminta tolong kepada ibu. Aku berteriak dari jendela yang aku buka, berharap ada seseorang di luar sana yang mendengar teriakanku. Aku benar-benar ketakutan hingga kakiku yang tanpa alas menginjak sesuatu yang lembek dan bersisik. Ketika aku menengok ke bawah, aku menginjak seekor ular. Ular itu lagi. Dia melilitku hingga sekujur tubuh sampai aku tidak bisa lagi bergerak. Dan dari celah sempit lilitannya, dari sini aku melihat beberapa orang berpakaian seperti polisi melihat-lihat dari luar rumah. Baru aku mau berteriak meminta tolong, ular itu membawa tubuhku seperti terbang mundur menjauh. Pandanganku semakin memudar dan gelap seluruhnya.
Mataku terbuka. Hal pertama yang aku lihat di depan sana adalah serpihan kaca atau beling yang sepertinya pecahan dari gelas. Aku tertidur di lantai. Entah di mana, aku tidak tahu. Pusing sekali rasanya kepalaku, dan pikiranku benar-benar sudah dibuat hampir gila oleh ular tersebut. Tidak lama, seseorang merangkulku, menangis sambil mendudukkan tubuhku, lalu kemudian memelukku. "Ibu kira ibu bakal kehilangan kamu, Nduk." Aku melihat wajahnya. Dia ibuku yang sedang menangis. Dan di samping kami ada Pak Haji yang sedang berdiri sambil mulutnya komat-kamit membaca sesuatu. "Aku di mana, Bu?" "Kamu di rumah, Nduk. Ini di dapur. Dari semalam kami mencari kamu. Hampir putus asa ibu mencari." "Iya, ternyata kamu masih di dalam rumah ini. Kamu diumpetin genderuwo di atap rumah," kata Pak Haji menambahkan. "Aku dari atap?" "Iya, Nduk," kata ibu sambil menangis. "Kami yang di ruang depan mendengar suara gedebuk, dan kami semua kaget ternyata itu kamu, Nduk," imbuh ibu. Pantas badanku terasa sakit sekali. Aku melihat ke atas, dan benar, di sana aku melihat atap yang berbahan bilik bambu sudah jebol atau hancur berlubang. Kemudian Pak Haji memberikanku segelas air putih. "Diminum, Yan." Aku menuruti apa yang Pak Haji perintahkan tanpa banyak tanya untuk apa dan kenapa. Aku melihat ibu masih menangis sambil terus membelai rambutku. "Bu, ibu gak usah nangis lagi ya. Ibu gak apa-apa kan?" "Iya, Nduk, ibu gak apa-apa," kata ibu sambil terisak. "Tapi," ibu menambahkan. "Tapi apa, Bu?" Dia memelukku dengan sangat erat, kencang sekali. "Mas Rudi, Nduk, Mas Rudi." "Kenapa Mas Rudi, Bu?" "Dia sudah tidak ada." "Maksud ibu?" "Dia meninggal." Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja ibu ucapkan. Semalam tadi dia ada bersamaku. "Ibu jangan mengada-ngada ya." "Tidak, Nduk. Mayatnya ditemukan membusuk oleh warga dalam sumur yang ada di belakang KUD." Aku melihat ibu tertunduk lesu sembari mengeluarkan air matanya yang perlahan turun membasahi pipi dan jatuh menetes ke lantai. Sebegitu kehilangannya ibu akan sosok Mas Rudi yang aku tahu, ibu baru mengenalinya belum lama ini. Sungguh di luar dugaan. Ternyata ibu menyimpan duka yang teramat dalam. Aku bisa melihat jelas dari sorot matanya. Aku pun merasa terkejut dengan apa yang baru saja ibu ceritakan. Bukan perihal kematian Mas Rudi, tetapi jika benar mayat Mas Rudi ditemukan dalam sumur, lantas siapa yang selama ini menemaniku, bertemu denganku, berbincang dengan ibu? Siapa dia? Apa Mas Rudi punya kembaran? Atau kami yang memang sudah gila? Aku masih bisa merasakan dengan sangat jelas bagaimana dia mampu mendekapku dengan sangat nyaman. Aku pun masih bisa merasakan aroma melati yang keluar dari tubuhnya yang kekar. Bagaimana dia bisa melakukan semua itu? Namun, semua pertanyaan tadi terjawab sudah ketika Pak Haji mencoba menjelaskan kepadaku. Ya, itu cukup menolong. Tetapi itu sungguh gila dan di luar nalar. Jujur aku kurang percaya dengan hal-hal yang berbau mistis, apalagi di zaman yang modern seperti sekarang. "Kamu dan ibumu terkena gendam genderuwo. Kemarin bapak kesini karena bapak melihat sosok genderuwo yang tengah menyamar menjadi burung alap-alap di depan rumah kalian saat bapak mau pergi sholat maghrib ke musola," ucap Pak Haji dengan pasti. "Jadi Mas Rudi yang sekarang itu genderuwo?" "Ya." "Gak mungkin, aku gak percaya, Pak." "Tapi itulah faktanya. Aku digendam genderuwo. Kenikmatan fana itu, sikap nyamannya itu, segala kebaikannya itu masih manusiawi. Apakah ada genderuwo yang manusiawi?" Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu depan. Pak Haji yang berdiri di samping kami segera pergi untuk melihat siapa yang mengetuk pintu. Lalu dia balik lagi menemui kami yang masih berada di dapur. "Ada polisi di depan, katanya mau bertemu kalian." "Polisi, Pak Haji?" kata ibu dengan wajah penuh cemas. "Iya, sebaiknya kalian temui mereka dan ceritakan apa yang sebenarnya terjadi." Di teras rumah sudah ada 3 orang berseragam polisi ditemani Pak RT duduk di atas kursi. Dan ketika mereka melihat kami keluar rumah, mereka segera beranjak dari duduknya. "Maaf,
Apa betul ini Ibu Masyitoh dan Maryani? Iya Pak, jawab Ibu Gugup. Kami dari kepolisian ingin membawa Ibu Masyitoh bersama Nak Maryani ke kantor untuk kami mintai keterangan perihal penemuan mayat Rudi Sujono. Mayat? Ternyata benar apa yang Pak Haji katakan. Tapi kenapa kami Pak? Apa salah kami? Aku mencoba membela diri. Menurut penuturan pihak sekolah dan beberapa warga, terakhir mereka melihat Rudi pergi bersama kamu pulang sekolah dengan sepeda motornya. Maaf Pak, saya boleh menemani mereka, kata Pak Haji yang secara tiba-tiba muncul di belakang kami. Maaf, kami hanya diizinkan membawa mereka berdua saja Pak, karena surat tugasnya seperti itu. Ibu terlihat sangat gugup saat ini. Wajahnya penuh dengan peluh yang perlahan menetes. Dan aku yang kini menyaksikan ibu harus ikut-ikutan gugup juga. Pak Haji, bagaimana ini? Kata ibu dengan nada ketakutan. Ibu Masyitoh tidak usah khawatir, jalani saja prosedurnya, kata Pak RT mencoba untuk menenangkan ibu. Aku masih diam berdiri di samping ibu, menerka-nerka akan hal yang belum pasti. Sempat gusar, tetapi aku mencoba berdamai dengan pikiran yang kian kusut ketika memandang mata ibu yang sudah diselimuti rasa takut. Iya Bu, gak apa-apa, baiknya kita ikuti saja kata Pak Polisi ini, kataku sambil menggenggam erat jemari ibu yang kurasakan basah karena keringat. Ketika aku akan memasuki mobil milik kepolisian, aku baru sadar jika di depan rumah kami sudah ada banyak warga yang tengah melihat. Di depanku, aku melihat ibu berjalan sambil menatap wajah mereka satu persatu. Dan aku yang ada di belakangnya hanya bisa berjalan dengan menundukkan kepala. Aku malu sekali untuk saat ini. Walau aku bukanlah pelaku pembunuhan, tetapi jujur, langkahku untuk masuk ke dalam mobil polisi dengan digiring oleh Pak Polisi di tengah kerumunan warga yang melihat membuatku tidak mampu lagi untuk bisa berjalan apa adanya. Pandanganku fokus ke bawah menatap rerumputan hijau yang sebagiannya sudah berwarna coklat, tumbuh liar di atas jalan yang sedang aku lalui. Mobil berjalan amat perlahan, memecah kerumunan warga yang kini terlihat sedikit lebih ramai dari waktu tadi memadati jalanan yang akan kami lalui. Meski sudah dalam mobil, aku masih melihat ibu dengan penuh kebingungan. Di dalam perjalanan ini, aku perlahan-lahan menyadari apa yang telah aku alami, siapa yang bersamaku, dan apa yang telah terjadi terhadap Mas Rudi yang sebenarnya. Ini sebuah pengalaman yang tidak bisa aku lupakan. Dan aku berharap kalian yang mendengar cerita ini tidak pernah mengalami hal yang serupa. Oke, demikian cerita ini berakhir di sini. Walaupun pada versi novelnya masih banyak misteri yang berhubungan dengan kejadian yang dialami oleh Maryanti. Kalian bisa membaca versi Wattpad-nya atau yang lebih lengkapnya di buku cetaknya yang bisa dipesan melalui kontak yang saya cantumkan di deskripsi. Jangan minta saya bacakan semuanya di sini ya. Banyak adegan dewasanya. Saya kan masih belum dewasa. Kita jumpa lagi besok dengan cerita lainnya. Terima kasih untuk kalian yang selalu support channel Ada Apa Gerangan. Dengan menonton saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi ditambah like dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang ikut mendengarkan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.